Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Iin Mutmainah dari TK Sandi Putra Telkom Magelang. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Form. Masuk menggunakan akun kita supaya saya tidak salah. Saya pastikan dulu akun yang masuk adalah akun saya sebagai siswa. Form begitu. Nah, fitur-fiturnya adalah ini semacam kalau platform sebelah ya Google Form. Hanya di sini nanti bisa digunakan untuk sama Google Form dan quiz begitu. Cuman kita yang perlu kita pelajari adalah Google Form-nya atau New Form-nya begitu nggih. Cara membuatnya adalah tadi klik titik 9 di kiri atas, kemudian klik form. Tambahkan quiz. Nah, ini dibawa kita ke ini nggih. Form, kemudian ini sebetulnya tanpa judul begitu, seperti langsung tanpa judul. Saya lebih suka kalau menggunakan ini saja. Jadi ini kemudian new form. Jadi prosedurnya mungkin jauh lebih ini nih. Kita tuliskan judulnya di sini. Nah, ini yang mungkin lebih istilahnya lebih tepat guna gitu ya. Mungkin formulir pendaftaran siswa baru TK Telkom Magelang. Misalnya, nggih. Terus kita bisa tambahkan foto dari sini, bisa menggunakan OneDrive, bisa juga kita upload. Salah satu contohnya saya coba upload menggunakan salah satu foto di laptop saya. Namanya juga contoh, tidak apa-apa. Jadilah seperti ini. Oh, ada judulnya, ada fotonya juga. Boleh juga di sini kalau mau kita tambahkan logo sekolah saja. Kemudian deskripsinya tadi, kemudian deskripsinya hilang ya ini ya teman-teman ya. Oh ini, silahkan jadi klik 2 kali tadi sehingga muncul ini. Mohon isikan. Nah ini tipe ya, data sesuai kartu keluarga atau akta kelahiran anak dan data yang valid. Oke. Kemudian add new boleh. Ini choice ini kalau jawabannya nanti dibutuhkan sebuah pilihan. Teks ini berupa nanti bisa menggunakan teks sederhana atau teks panjang, nanti ada pilihannya juga. Rating ini kalau kita misalnya membuat semacam kuesioner atau mungkin evaluasi dan lain sebagainya. Date ini kalau misalnya nanti berhubungan dengan ngisi data yang harus diisikan itu berupa tanggal. Terus bagian bawah ini mau bisa menggunakan ranking, kemudian skala Likert. Skala Likert ini biasanya digunakan kalau teman-teman melakukan penelitian, sangat puas, puas sekali, sangat puas sama nih, sangat puas, biasa saja, kurang puas, sangat tidak puas dan sebagainya begitu atau yang lainnya. Boleh juga menggunakan upload file. Jadi kalau misalnya teman-teman akan menggunakan ini nanti misalnya untuk kegiatan BDR teman-teman. Misalnya mau menghitung jumlah benda. Nah, gambarnya ada, tapi nanti pilihan jawabannya sudah menggunakan choice juga. Boleh. Nah, nanti akan praktek di selanjutnya juga nggak apa-apa. Nanti ini kalau salah satu bentuk formnya saja. Dan ini nanti pada saat teman-teman membuat Google Form Microsoft Form ini tidak perlu menambahkan angka nih teman-teman, karena otomatis sudah akan muncul nanti sendiri. Saya maka akan seperti ini. Pertanyaannya adalah nama anak misalnya.
maaf nih, agak saya turunkan. Ini ada pengaturannya, apakah dia berupa jawaban yang panjang atau tidak. Karena tadi yang kita butuhkan kan dia bukan jawaban yang panjang berupa suatu paragraf gitu ya. Ini kalau misalnya long answer ini kalau kita butuh jawabannya lebih dari 3 kalimat, maka kan nggak mungkin memfasilitasi untuk yang short answer-nya. Ini digunakan apakah wajib isi atau tidak gitu nggih. Jadi kalau wajib diisi ya kita klik ini. Jadi nanti dia munculnya ini ada bintang merahnya inilah teman-teman. Berarti kalau tidak diisi oleh orangnya maka nanti dia tidak bisa disimpan. Oke, ini karena sifatnya adalah wajib maka saya nyalakan ini. Kemudian misalnya nama panggilan. Wajib enggak? Karena wajib berarti ini. Terus mungkin bisa karena kita akan ke jenis kelamin berarti kan hanya 2 pilihan. Berarti kita juga bisa menggunakan pilihan jenis tipe maaf nih kelamin. Maka pilihan pertama adalah perempuan. Yang pilihan keduanya laki-laki. Nah, ini juga wajib isi kan? Nah, oke. Kemudian berupa tanggal lahir. Oh iya, harusnya ada tempat lahir dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti ini bisa kita tukar tempatnya. Nah, ini formatnya juga kita boleh tentukan di sini. Please inputkan, nanti akan ketahuan kalau di responded ya. Kemudian new, kemudian tadi kita pengen tahu tempat lahirnya. Bu, kebalik tempat lahirnya sama tanggal lahirnya, makanya kita bisa pindahkan ini ke atasnya. Karena ini baru contoh, jadi saya tidak mencontohkan semua dulu ya teman-teman ya. Cukup seperti ini. Kita juga bisa mengganti tema di bagian latarnya ini dengan menggunakan fitur ini. Boleh menggunakan tema bawaan sini, boleh juga kalau kita mau menguploadnya. Nah, seperti ini nggih. Jadi mau ngupload temanya menggunakan tema kita. Ini kalau mau online, tidak senang dengan tema bawaan dari Microsoft Form, boleh kita tambahkan di sini. Tapi kalau mau kita upload dari salah satu file kita, misalnya ya, saya ini kan explore kayak gitu ya, kita tambahkan saja. Nah, tuh kemudian kita kembali. Ini temanya nanti akan berubah. Tunggu ya sebentar. Belum mau, ternyata belum tersimpan. Oh ini, ternyata ada peringatannya, filenya terlalu besar sehingga tidak mampu tampil. Tidak apa-apa, kita coba lagi untuk file yang lainnya mungkin gitu ya. Saya coba ini ya. Nah ini juga mencoba-coba, tidak apa-apa. Nah ternyata dia sudah berubah. Kalau sudah berubah warnanya seperti ini berarti temanya sudah mampu tampil. Nah, bagaimana Microsoft Form ini nanti bisa diakses oleh orang lain? Maka kita bisa setting di share ini. Oke, klik share. Nah ini, kalau yang saya anyone can respond, berarti harus disetting untuk semua orang bisa mengakses. Itu nggih? Anyone can respond atau semua orang dapat melakukan respon. Itu berarti semua orang bisa mengakses itu. Tapi kalau one people in my organization can respond berarti hanya orang-orang yang ada di dalam organisasi kita. Misalnya kita menggunakan organisasi Guru Inovatif atau platformnya Guru Inovatif. Berarti nanti hanya orang-orang menggunakan
guru inovatif saja yang bisa itu. Kemudian specific people, jadi hanya orang-orang tertentu yang kita tandai begitu. Nah, ini juga bisa. Karena ini formulir pendaftaran ini bersifat untuk semua calon siswa baru, maka kita sharekan ini. Nah, ini linknya sebetulnya panjang. Kita juga bisa menggunakan fasilitas untuk shorten URL atau menyingkat linknya begitu. Nah, nanti seperti kemarin tugas yang Microsoft Teams, maka linknya juga harus kita copy dulu untuk kita pindahkan ke file yang lain dulu, kayak tadi penugasan PKDA. Jadi saya bikin tugas Microsoft Form. Oke. Nah, ini kita simpan nanti biar nggak harus bolak-balik ini. Nah, ini ternyata kan linknya pendek ya teman-teman, karena sudah tadi kita shorten URL, jadi nggak pakai link yang besar begitu. Terus bagaimana caranya kalau kita ingin tahu apakah sudah ada yang merespon Microsoft Form kita, maka di sebelah question ini ada responnya. Nah, ini belum ada yang merespon sama sekali begitu nggih. Terus kalau ini respon ini bisa kita gunakan kalau kita online. Kalau misalnya mau kita download Bu, karena hasil pengisian tadi itu mau kita gunakan sebagai data untuk misalnya basic dasar, nanti buku induk atau buku-buku data siswa yang lainnya, maka bisa kita gunakan open in Excel kayak gitu. Oke. Nanti mungkin di kegiatan yang kita menggunakan realnya, nanti kalau sudah ada responnya, maka ini nanti akan otomatis kesimpan di pojok kiri atas, kiri bawah bagian sini kesimpan begitu nggih. Nah, ini tadi sudah tahu caranya bagaimana share-nya. Tadi karena sudah ketemu short URL-nya, kemudian sudah kita copy, tinggal boleh kita bagikan ke orang lain seperti ini juga. Cek ya, misalnya kita mau cek kembali. Nah, ini sudah langsung terhubung dengan Microsoft Office yang sudah ini. Jangan lupa untuk lakukan screenshot-nya, kemudian tadi nggih lakukan setting untuk anyone can respond. Nah, nanti kalau tidak anyone can respond, saya sih sebetulnya masih bisa masuk atau bisa mengakses tugas teman-teman melalui ini gitu nggih. Jadi nanti tugasnya sama, screenshot kemudian linknya begitu. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.